Nah, halo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas ya terkait metode pengakuan BPH Pasal 21 oleh pemberi kerja, yaitu perusahaan. Jadi sebagaimana yang kita tahu, perusahaan sendiri itu dapat memilih salah satu dari ketiga alternatif dalam pengakuan BPH Pasal 21, yaitu metode gross, metode net, dan metode gross up. Nah, kalau dilihat dari sisi pembuat undang-undang, yaitu pemerintah itu sendiri, sebenarnya pemerintah itu meniatkan bahwa perusahaan itu harus menggunakan metode gross, yaitu di mana konsepnya sederhana bahwa setiap penghasilan perlu dipotong pajaknya. Nah, jadi kalau seseorang mendapat penghasilan, maka pasti dari penghasilan tersebut akan disisihkan untuk biaya pajak. Nah, jadi kalau kita lihat di contoh gross yang di hadapan layar, misalnya karyawan dijanjikan gaji 10 juta. Nah, karyawan di sini mendapat penghasilan. Nah, tapi kan konsep dasar dari pajak itu sendiri, setiap penghasilan akan ada biaya pajaknya ya. Nah, tapi hanya menerima 9,6 juta. Kenapa? Karena dipotong PPh pasal 21 sebesar 390 ribuan. Nah, ini yang diniatkan oleh pembuat undang-undang. Nah, tapi dalam praktiknya, karena undang-undang itu sendiri terdapat celah, muncullah dua alternatif tambahan, yaitu net dan gross up. Nah, net ini seperti apa? Net ini, karyawan yang dijanjikan 10 juta tadi, akan tetap menerima 10 juta. Kenapa? Kok nggak bayar pajak 360 ribu tadi? Karena ditanggung oleh perusahaan. Nah, jadi perusahaan membayarkan pajaknya. Sehingga karyawan tadi dapat menerima take home pay secara penuh. Kenapa kok perusahaan mau repot-repot membayarkan biaya pajak yang menurut undang-undang harusnya itu menjadi beban si penerima penghasilan? Ya mungkin karena perusahaannya ingin meningkatkan loyalitas karyawannya, ingin meningkatkan kesejahteraan karyawannya, sehingga tidak dilarang untuk penggunaan metode net ini bagi perusahaan. Nah, kalau di kantor saya sendiri, perusahaan saya menggunakan metode net, sehingga take home pay saya penuh jadinya karena ditanggung oleh perusahaan. Nah, lalu kalau gross up apa? Nah, konsepnya sebenarnya sama seperti net, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan karyawan, sehingga karyawan dapat menerima take home pay secara penuh, tetapi caranya saja berbeda. Kalau di metode net tadi itu kan sederhana itu, ya sudah, langsung saja kita bayarkan 392 ribunya. Nah, di metode gross up, karyawan itu akan dijanjikan gajinya itu lebih tinggi. Nah, 10.392.000 misalnya, termasuk tunjangan pajak. Nah, jadi beda metode net kalau dari sisi bahasa, kalau tadi 390 ribuannya itu ditanggung, kalau di gross up itu ditunjang. Nah, sehingga karyawan nanti menerimanya itu akan bersih 10 juta. Kenapa? Karena akan dipotong PPh pasal 21 sebesar 390 ribuan tadi. Nah, kalau di metode net itu langsung ditanggung perusahaan, sementara kalau di gross up itu dinaikkan dulu penghasilan karyawannya setara dengan beban pajaknya. Sehingga nanti ujung-ujungnya karyawan tetap akan menerima take home pay secara penuh, yaitu sama-sama 10 juta. Tapi apa bedanya? Nanti ada konsekuensinya. Coba kita bahas sesuatu secara lebih rinci. Pada metode gross, ini metode yang normal. Kalau bisa saya bilang ini normal, karyawan akan berkurang nih kesejahteraannya. Kenapa? Karena terpotong oleh beban pajak tadi. Nah, perusahaan diuntungkan di metode gross. Kenapa? Karena tidak menanggung beban tambahan selain gaji. Jadi kalau tadi ibaratnya perusahaan itu hanya bayar 10 juta loh. Nah, jadi efek laporan laba rugi ya hanya minus 10 juta. Karena kenapa? Beban pajaknya ditanggung oleh karyawan. Nah, perusahaan di sini hanya sebagai pemotong.
Nah, nanti perusahaan sebagai pemotong ini akan membayarkan 390.000 tadi ke bank persepsi atas nama karyawan itu sendiri. Otomatis laba bersih perusahaan akan lebih tinggi karena memang hanya bayar beban gaji karyawan. Tidak ada tambahan-tambahan biaya lagi terkait pajak karyawan karena memang konsepnya pajak karyawan ya ditanggung karyawan. Perusahaan hanya sebagai pemotong, hanya sebagai mediator ya. Nah, beban pajak perusahaan pun pada umumnya akan normal-normal saja ya, ya sudah sesuai dengan pendapatan dan penghasilan yang diterima. Dan dikurangi beban-beban yang beban operasi normal ya. Jadi metode gross efeknya ya akan normal seperti yang ada di poin-poin layar kalian masing-masing. Nah, di metode net, nah ini yang sering digunakan juga, kesejahteraan karyawan tentunya akan lebih baik karena akan menerima take home pay penuh. 10 juta tadi akan diterima penuh oleh karyawan. Tetapi ini yang jadi cost tambahan bagi perusahaan. Kenapa? Karena mengeluarkan biaya tambahan. Jadi perusahaan akan membayarkan 10 juta ke karyawan, ditransfer nih penuh 10 juta. Tapi perusahaan akan membayar lagi ke bank persepsi sebesar 390.000. Sehingga ada biaya tambahan lagi 390.000. Nah, jeleknya di metode net, tambahan biaya yang sebesar 360.000 tadi tidak dapat menjadi pengurang. Jadi walaupun secara fisik perusahaan bayarkan tuh 390.000 sebagai beban pajak tanggungan, yang beban pajak PPh 21 ditanggung perusahaan, apapun namanya, itu nanti saat koreksi fiskal, itu akan dikoreksi positif, sehingga nanti akan terhapus itu bebannya, walaupun perusahaan mengeluarkan beban pajak dan mentransfer itu secara benar nih. Nah, itu pengeluaran real, tetapi itu juga tidak akan menjadi pengurang. Nah, beban pajak perusahaan ujung-ujungnya menjadi kurang optimal karena ada pengeluaran tapi tidak dapat menjadi pengurang. Ini kan merugikan ya, sehingga beban pajaknya pasti akan lebih tinggi. Dari laba bersih juga akan lebih kecil karena ada biaya tambahan sebesar 360.000 tadi ya. Nah, itu di metode net ya. Apakah metode net terlihat jadi buruk? Tidak juga ya. Karena metode net ini diunggulkan karena sederhana. Sederhana ya, kalau dari prosesnya ya sudah, perusahaan membayarkan gaji ke karyawan 10 juta. Ya sudah ada beban pajaknya, ya sudah langsung tinggal kita bayarkan saja. Itu kan sederhana. Berbeda dengan metode gross up. Gross up tujuannya sama, yaitu kesejahteraan karyawan juga pasti akan lebih baik karena menerima take home pay lebih besar. Loyalitas pasti akan meningkat, mungkin kinerjanya juga akan meningkat karena beban pajak sama sekali tidak ditanggung oleh karyawan, baik itu metode gross up ataupun metode net tadi. Jadi sama tujuan akhirnya. Nah, tetapi perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan sama seperti net. Bedanya, tambahan biayanya akan lebih besar dari metode net. Kenapa kok lebih besar? Nanti kita akan ada perhitungannya ya di akhir sedikit. Intinya perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan karena perusahaan akan menunjang pajaknya nih. Pajak yang harusnya ditanggung karyawan, tapi akan ditunjang oleh perusahaan. Nah, walaupun besar beban pajak ini, walaupun beban pajaknya itu besar, maksudnya ya, ini dapat dijadikan pengurang, sifatnya deductible. Kenapa? Karena beban pajak yang ditunjang di metode gross up itu akan menambah penghasilan karyawan. Contoh kalau di slide yang pertama tadi kan ini penghasilan karyawan kan akan bertambah jadi 10.360.000-an. Ya. 20 juta ini kan menjadi penghasilan. Nah, kalau di konsep taxability deductibility, nah setiap penghasilan itu kan bisa menjadi setiap penghasilan yang taxable itu bisa menjadi beban yang sifatnya deductible bagi pemberi penghasilan. Otomatis ini nanti akan menjadi pengurang. Beda di metode net. Metode net tidak menambah penghasilan, otomatis tidak menjadi pengurang karena tidak match dengan konsep taxability, deductibility tadi. Nah, akibatnya apa? Beban pajak perusahaan bisa lebih kecil dibanding metode net.
Nah, pasti lebih kecil. Kenapa? Karena tunjangannya itu bisa menjadi pengurang, sementara tanggungan di metode net tidak boleh jadi pengurang. Terakhir, laba perusahaan bisa saja lebih kecil karena biaya tambahan tersebut cukup besar. Nah, jadi laba perusahaan sama-sama bisa kecil. Kenapa? Karena tadi kan ada mengeluarkan biaya tambahan. Kalau di gross, di metode gross kan tidak ada biaya tambahan. Wah, laba bersih perusahaan itu bisa optimal. Tapi karena perusahaan mengeluarkan biaya tambahan yang sifatnya tunjangan, walaupun deductible, bisa saja. Makanya di sini bisa saja. Nanti implementasinya tergantung soal masing-masing. Bisa saja lebih kecil karena biaya tambahan tersebut cukup besar. Kan cukup besar dibanding metode net ya. Coba kita sedikit ke perhitungan. Nah, di sini sederhana, gaji 8 juta, berarti setahun 8 kali 12, 66 juta. Dikurangi biaya jabatan nih, setahun 12 kali 5%, 8 juta juga. Penghasilan neto setahun, 91.200, ada PTKP, 54 juta, PKP-nya 3 juta 200. Nah, berapa beban pajaknya? Nah, kalau kita lihat di sini masih di bracket 5% ya. 5% kali, oh ini maaf, ada typo sedikit ya, saya ganti sebentar. Nah, oke, sudah 5% kali 37.200, 1.860, maka PPh terutang setahunnya 1.680. Nah, kalau sebulan 155.000. Ini di metode gross. Sehingga karyawan akan menerima 8 juta, tapi dari 8 juta itu akan dipotong sebesar 155.000. Nah, perusahaan hanya bayar berapa? Perusahaan hanya bayar yang diakui sebagai beban ya hanya 8 juta per bulannya. Karena 155.000 ini diambil dari 8 juta yang diterima oleh karyawan, sehingga tidak memiliki efek di laporan laba rugi perusahaan. Di metode net seperti apa dengan soal yang sama? Ya, hasilnya akan sama. Bedanya, di sini kan juga sama ya, 155.000. Bedanya 155.000 ini akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan mengeluarkan berapa? 8 juta untuk karyawan dan 155.000 untuk dibayarkan ke bank persepsi. Jadi perusahaan secara kotor akan menanggung beban di laporan laba ruginya itu 8.155.000. Dan sayangnya 155.000 ini tidak dapat menjadi pengurang. Nah, di metode gross up seperti apa? Nah, di metode gross up ini yang tadi saya bilang, kenapa perusahaan masih menggunakan metode net? Karena kalau dari penjelasan secara teori tadi kan sepertinya banyak disadvantages ya bagi perusahaan. Tapi net itu sederhana. Bahkan perhitungannya bisa saya bilang sama persis dengan gross. Karena bedanya memang hanya beda perlakuan, bukan beda perhitungan. Sementara di metode gross up itu perlu ada formula-formula. Yang mana ini banyak ya. Saya sendiri jujur tidak hafal. Nah, tetapi karena kita sebenarnya bukan karena kuliah online juga ya. Saat kuliah reguler juga saya menyarankan dalam perhitungan gross up mahasiswa itu bisa menggunakan alternatif. Alternatifnya apa? Bisa menggunakan kalkulator PPh 21. Nah, jadi di sini kalkulator PPh saya menggunakan dari website Ortex ya. Di Ortex ini bisa tunjangan pajak yang sifatnya gross up ataupun non gross up. Kenapa di sini hanya ada gross up, Pak? Kok non gross up? Kok bukan net ataupun gross? Ya karena net sama gross itu kan sama ya, perhitungannya itu sama. Makanya ini non gross up ini kalau mau pakai net ataupun gross ya pakai yang ini, centang yang ini. Nah, jadi tinggal pakai yang di sini. Kita lanjut lagi ke slide ya. Untuk kasus perhitungan yang sama, nah sebenarnya setelah dihitung, tunjangan pajaknya itu adalah 162.000. Coba kita hitung deh di sini, sederhananya. Kan gaji tadi kan sederhana ya, 8 juta. Tidak ada tunjangan lain-lain ataupun iuran pensiun. Nah, TK 0, maka di sini saya formulasikan, langsung aja hitung. Nah, di sini perusahaan kalau ingin menunjang pajak harus sebesar 162.000. Karena tunjangan ini harus sama dengan beban pajak yang dibayarkan. Nah, jadi di sini 162.000 ya, kita lihat. Kalau menggunakan perhitungan manual juga harusnya dapatnya 162.729, sama persis. Di sini kita lihat,
Kalau dilihat tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan 162.000. Ini kalau kita hitung penghasilan bruto menjadi seperti ini, dikurangi biaya jabatan juga. Maaf ini 5% kali 8162 ya, 408. Penghasilan bersih setahun, dikurangi PTKP 54 juta, penghasilan kena pajak 39 juta, PPh 21-nya juga, sehingga PPh terutang sebulan sama persis dengan tunjangan pajaknya. Jadi di metode gross up, PPh terutang itu memang harus sama persis dengan tunjangan pajak. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau kita ini kan inputnya sama ya, gaji 8 juta tanpa ada tunjangan ataupun iuran apapun. Coba kita lihat di metode net dan gross PPh terutang sebulan 155.000. Sementara di gross up 162.000. Kenapa? Karena biaya tambahan yang diberikan perusahaan itu memang di gross up itu diakui sebagai penghasilan. Otomatis penghasilannya tambah besar, pajak akan tambah besar. Nah, tetapi efek dari sisi karyawan tetap akan menerima 8 juta. Kenapa? Kasarnya begini, mereka akan terima sebenarnya 8.162.729 ini. Tetapi mereka akan membayarkan 162.729 juga. Nah, ini yang lebih jelas ya. Mereka akan dapat 8.162.000, tetapi akan ada potongan 162.000 sehingga take home pay-nya 8 juta. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau di metode net, perusahaan hanya mengeluarkan 155.000 sebagai biaya tambahan. 155.000. Sementara di metode gross up, ini yang saya bilang lebih tinggi. Perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan sebesar 162.000. Lebih tinggi 12.000 ya. Masalah kecil atau besar itu nanti ya, karena ini kan masih hanya soal sederhana. Nah, jadi di metode gross up, biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan akan lebih tinggi. Tetapi 162.000 ini boleh menjadi pengurang dalam perhitungan PPh badan tabungan perusahaan. Nah, jadi memang kebanyakan buku perlu saya state bahwa seperti mengarahkan bahwa metode gross up ini merupakan metode yang terbaik. Kenapa? Karena penjelasan sederhananya begini, karena dari sisi karyawan akan menerima take home pay penuh, dari sisi perusahaan juga akan mendapatkan manfaat pajak karena ini sifatnya deductible. Tapi sebenarnya dari sisi perusahaan sendiri akan mengeluarkan biaya tambahan yang jauh lebih besar. Terlepas ada manfaat pajak karena sifatnya deductible. Tapi itulah yang perlu dihitung. Apakah memang benar-benar manfaat pajaknya itu lebih besar dibandingkan pengeluaran yang perusahaan keluarkan ini. Karena pengeluarannya jauh lebih besar dibandingkan metode gross ataupun metode net. Nah, untuk itu mahasiswa harus paham, tidak bisa kita state lagi-lagi ya, baik di pertemuan minggu lalu juga kan saya tidak bilang kita CV yang terbaik, tidak. Mahasiswa harus mampu menganalisis sendiri tergantung input-input di kasus-kasus yang secara spesifik itu kan memiliki angka-angka sendiri ya. Nah, itulah yang harus dianalisis. Jadi bisa saja misalnya kalau kita menganalisis kasus perusahaan A misalnya, ternyata metode gross terbaik. Di perusahaan B, metode gross up yang terbaik. Di metode C, di PTC ternyata metode net yang terbaik. Kenapa? Karena tiap perusahaan punya preferensi yang berbeda-beda. Kalau misalnya begini, misalnya saya tanya, perusahaan A ini menginginkan laba bersih yang tinggi. Jadi metode apa yang digunakan? Wah, kalau menurut saya metode yang layak digunakan adalah metode gross. Kenapa? Karena itu prioritas perusahaan ya. Kan prioritas perusahaan beda-beda. Seperti yang saya bilang, pajak itu bukan satu-satunya prioritas utama dari sisi perusahaan. Misalnya perusahaan ingin laba yang besar, maka disarankan mungkin menggunakan metode gross sebelum adanya perhitungan ya. Kenapa? Karena di metode gross tidak ada pengeluaran biaya tambahan. Tapi ternyata di perusahaan X misalnya ingin mensejahterakan karyawannya misalnya. Bisa saja kita sarankan bisa menggunakan metode net dan metode gross up. Terserah perusahaan mau yang mana. Jadi memang tergantung prioritas perusahaan masing-masing ya. Nah, kita sebagai calon konsultan mungkin atau calon manajer pajak
hanya perlu untuk memahami konsep umum dari gross, net, dan gross up itu apa, sehingga nanti kita bisa mengimplementasikan ke kasus-kasus yang lebih spesifik lagi. Nah, di sini ada tambahan informasi karena kita bahas PPh 21, bahas gaji karyawan nih ibaratnya ya. Kadang ada kompensasi ke karyawan itu yang sifatnya natura dan kenikmatan. Apa itu natura dan kenikmatan? Natura dan kenikmatan konsepnya adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh karyawan bukan dalam bentuk uang. Kalau gaji kan selalu uang ya. Contohnya apa? Natura. Natura ternyata perusahaan memberikan beras, gula, kupon misalnya. Itu kan bukan uang ya. Biasanya kan kadang perusahaan sering memberikan kupon nih, apalagi saat misalnya mau lebaran ya. Nah, sementara itu beda ya natura dan kenikmatan. Kalau natura itu barang. Kalau natura itu barang, kalau kenikmatan itu fasilitas tidak berwujud fisik ya. Contohnya adalah apa? Penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan. Nah, itu adalah bentuk kenikmatan. Natura dan kenikmatan dari aspek pajak itu sama perlakuannya, yaitu adalah bukan objek pajak bagi penerimanya. Jadi misalnya saya karyawan, oh ternyata saya diberikan fasilitas untuk menggunakan rumah dinas. Nah ya, maaf ya terganggu sedikit. Natura dan kenikmatan bukan objek pajak. Jadi misalnya tadi saya menerima rumah, itu tidak menambah penghasilan saya. Nah, sehingga cost yang dikeluarkan perusahaan untuk menyediakan rumah tersebut tidak dapat menjadi pengurang bagi perusahaan atau bagi pemberi penghasilan. Sama halnya misalnya perusahaan mengeluarkan biaya untuk membeli beras yang dibagi-bagikan ke karyawan misalnya. Nah, itu biaya beras itu tidak bisa menjadi pengurang karena sifatnya non-deductible. Dan beras tersebut tidak akan dikenai pajak juga bagi karyawan. Jadi karyawan menerima beras, oh bukan berarti itu karena itu bukan objek pajak atau bukan penghasilan, maka itu tidak akan dikenai pajak. Beda dengan gaji tadi ya. Terima 10 juta, oh sepersekiannya itu akan dijadikan pajak. Kalau beras atau barang atau produk yang natural tidak seperti itu. Nah, ini penting juga untuk analisis tadi ya. Nah, saya sudah menyiapkan satu soal kombinasi antara metode gross up, net, dan ini tadi dengan natura. Sehingga nanti ya soal ini jauh lebih menarik dari soal minggu lalu ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya. Sampai jumpa di tatap muka berikutnya ya. Terima kasih.